Untuk yang pertama kali ini, Dr. Willy akan sharing dibantu dengan Ibu Nancy untuk slide-nya. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita persilakan untuk dimulai. Selalu kalau kita mau mulai phytalagin, selalu ada nih pernyataan medis dan nasihat umum. Ya, jadi kita bukannya pengobatan medis. Jadi mesti dibaca dan juga mesti tahu apa yang secara nasihat umum buat phytalagin. Oke, bisa mulai? Mulai. Ya, oke. Nah, selamat sore para pendengar. Terima kasih atas kesempatan ini untuk berbicara mengenai phytalagin. Saya sebelum berbicara, saya selalu mau menceritakan jika saya mau menerapkan ini metode ke pasien-pasien saya waktu itu, saya berikan pertanyaan 3. Nomor 1, percayakah Anda dengan metode ini sebelum dia mulai? Nah, makanya saya ini mau berbicara lagi kembali dalam grup ini supaya kepercayaan bertambah. Sebab kalau percaya bertambah, makanya dalam bahasa Belanda, welbekend, welbemin. Jika kita mengenal baik, kita akan mencintai metode ini. Dan kedua, saya pertanyakan apa motivasinya? Punya enggak motivasi? Karena motivasi itu penting sekali untuk melancarkan semua pelajaran ini. Makanya saya datang untuk memperkenalkan, mengajarkan apa itu paidah sebaik mungkin menurut sepengetahuan saya. Sehingga motivasi tambah besar. Dan ketiga, Anda punya disiplin apa tidak? Nah, tujuan itu kita berkumpul semua kembali supaya kita saling memberikan semangat untuk dapat belajar paidah ini dengan baik. Karena kita butuh sekali data-data yang disebut evidence-based medicine. Semakin banyak kita ada publikasinya, maka kita semakin kuat dalam teori ini. Kalau enggak, gampang sekali dihina, dihantam dari kiri kanan, terutama dari pengobatan yang modern. Self-healing sebetulnya pemberian dari Tuhan dan ada di manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi beribu-ribu tahun kita sudah mengenal ini, tapi perlahan-lahan dilupakan oleh manusia. Sedangkan self-healing ini ialah suatu kapasitas yang bukan main besarnya dalam tubuh kita, di mana kita bisa mengobatkan diri sendiri. Ada sistem kekebalan antara lain, ada endogen yang keluar misalnya endokrin pada saat pukul-pukul itu, dan juga ada zat biokimia dalam pengobatan modern, dan juga ini metode alami semua. Contoh juga seperti virus. Virus masuk ke dalam badan kita, maka dia datang sebagai antigen, kita membuat antibodi, maka kita bisa menghantam virus itu. Itu juga termasuk self-healing sebetulnya. Sedangkan Hippocrates itu adalah the godfather of medicine, pernah berbicara bahwa tubuh mempunyai kekuatan untuk balance atau keseimbangan. Inilah tujuan juga daripada paidah antara yang and yin. Self-healing mempunyai sifat seperti itu juga, yang seperti saya bilang. Sistem alami itu banyak. Ada metode self-healing, di yoga ada, di tai chi ada, di meditasi, dan qigong. Nah, menurut Michelle Xiao, paidah ini yang lebih efisien dari semua itu. Makanya kita mesti mengalami, mencoba, sehingga kita mendapatkan kepercayaan yang besar. Pada zamannya Kaisar Kuning, 2000 tahun yang lalu, dibuatlah buku kedokteran, Wang Di Naijing, di situ dibilang semua. Phytalagin itu do it yourself, ini terbukti efektif, sederhana, simple, sampai orang tidak percaya apa benar ini bisa berbuat seperti itu. Dan boleh dibilang aman jika kita tahu protokol-protokol dengan baik, maka belajarlah yang baik, perlahan-lahan kita jangan praktik aja, tapi teori seperti yang saya terus pelajarin. Maka saya senang kenapa untuk berbicara ini saya harus menyiapkan, otomatis saya harus belajar. Tidak ada salahnya. Sudah itu, ini komprehensif, melebar. Untuk akut, untuk kronik, untuk fisik, mental, umum, dan langka. Jadi depresi pun bisa sembuh dengan ini. Terbukti Mr. Xiao di Australia di penjara, banyak dia bantu sama sesama orang yang di penjara sampai depresinya pun bisa hilang. Dan ini boleh dibilang gratis, free of charge, tidak perlu dengan biaya, dan sangat efisien dikerjakan di rumah, tidak perlu pergi ke fitness atau kemana, tidak perlu biaya transport, tidak perlu biaya les untuk macam-macam. Dan ini organik dalam tubuh kita dibangkitkan kembali. Apa yang phytalagin dapat perbuat? Nah, ini ialah membantu diagnosa, mengobati kondisi, mencegah penyakit, merangsang kekebalan. Kalau saya bilang phytalagin itu bisa preventif, bisa diagnosa, bisa terapi, dan juga terapi untuk di kemudian hari. Karena adanya semacam antigen dan timbul antibodi dalam badan kita. Mengurangi efek penuaan. Jadi kalau terutama pada lajin, jika kita latihan lajin dengan tekun, maka kita bisa tambah panjang, bukannya tambah pendek. Kebanyakan orang tua tuh tambah pendek dan bongkok. Tapi ini terbalik. Dan juga meningkatkan harapan hidup
jika ada hope, tentu ada kehidupan. Pentingnya bukan main dalam hal ini. Ini juga merupakan terutama terapi nyeri. Ini yang saya sudah alamin dan saya sudah buktikan di pasien-pasien saya. Dan juga menurut yang lain, dan saya masih perlu bukti yang lebih lanjut, ialah diabetes mellitus, darah tinggi, jantung, Parkinson, dan lain-lain. Nah, inilah bedanya antara timur dan barat. Kalau Chinese medicine itu holistik, artinya keseluruhan. Jadi kita tidak perlu mengenal nama penyakit, tapi kita paida lacin untuk keseluruhan. Badan kita semua boleh kita pakai carpet bombing namanya. Sehingga sesuatu yang di dalam ada, yang tidak terlihat itu bisa keluar kembali. Nah, karena apa? Kalau meridian itu keblokir, maka qi-nya itu keblokir. Itulah sebab daripada semua penyakit, semua masalah. Dan hebatnya juga, Mr. Chow bilang, persis seperti bulan dan matahari, kita bisa lihat ada orbitnya semua, kita mutarin semua. Tapi yang lebih penting ialah yang tidak terlihat dan daripada yang terlihat. Jadi apa yang tidak terlihat? Gaya memutarkan itu semua orbit-orbit itu. Siapa itu? Nah, kalau dalam Western ialah spesifik bagian-bagian yang spesifik, berdasarkan spesifik ini sakit ini sakit ini, kadar glukosa itu semua. Contoh yang tidak terlihat ialah qi dan meridian. Terakhir, Mr. Chow bilang ilmiah modern sudah membuktikan adanya ini qi dan meridian. Jadi ilmu pengetahuan tambah lanjut, nanti makin lama makin terbuka, nanti kita lihat bagaimana ini kedua kedokteran dijadiin satu. Dan yang saya pernah baca di dalam Perancis, titik-titik akupunktur itu, mereka bisa menemukan bahwa di situ kebutuhan oksigen lebih daripada bagian yang lain. Itu antara lain yang bisa menemukan, tapi Mr. Chow menemukannya lebih banyak lagi, tapi saya nggak tahu referensinya di mana. Dan juga kembali, Chinese medicine itu mementingkan balance the body, sedangkan Western medicine mengobati simptomnya saja, sedangkan penyebabnya tidak disebutkan. Jadi kembali lagi akan kembali lagi semua. Dan ini tidak terlihat, yang tadi saya bilang invisible system, tapi kalau bagian Western medicine itu visible system. Healing reaction. Nah, ini reaksi dari detox ya, atau juga disebut side effects. Ini malah justru bagus karena yang dari dalam dibawa ke permukaan, contoh tadinya di dalam badan kita keluar, maka timbul panas dingin, nyeri, mati rasa, gatal nyeri, bengkak, ruam, segala macam semua. Ini sebetulnya baik, berarti ada suatu proses penyembuhan di dalam ini. Karena yang-nya itu di dalam lagi diaktifasi supaya keluar sampai yin itu menjadi seimbang, baru balance terbaik. Jadi yin sama yang itu harus balance. Makin tua kita punya tren itu yang-nya turun, yin-nya naik, akhirnya meninggal. Itulah jalan kehidupan menurut Chinese traditional method. Reaksi penyembuhan itu reaksi detox, spell, membawa penyakit muncul ke permukaan seperti saya bilang, dialog antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi bukannya perang hidup atau mati, tapi Paida Lajin mengaktifkan kekuatan self healing yang kita tersembunyi di dalam tidak terlihat, scan ke seluruh tubuh dan mengeruk semua penyumbatan. Dalam Eropa kita bilang itu snow scavengers, membersihkan salju pada saat winter, pakai mobil yang besar supaya jalan lancar lagi, ya. Terus reaksi penyembuhan healing crisis pada Paida Lajin serupa dengan terapi tradisional Chinese medicine. Reaksi fisiologis normal jika reaksi penyembuhan healing crisis pada Paida Lajin serupa dengan terapi TCM, reaksi fisiologis normal jika energi yang meningkat melawan energi yin. Itu intinya daripada perjuangan itu. Jadi kesimpulan, daerah yang terhalang yin adalah sumber masalah. Keunggulan Paida Lajin ialah akses ke semua orang, efek jelas dan mudah dipelajarin. Saking mudahnya sampai orang tidak percaya apa betul terbiasa dengan kerumitan dalam healing bertentangan dengan pendidikan umum. Masa sih begitu gampang bisa? Buktikanlah dulu, jalankan kata Mr. Chow, baru kita ngomong. Dia selalu bicara secara itu. Makanya dengan adanya grup ini kita saling membantu, saling membuat stimulasi satu sama lain. Nanti sudah terbukti kita memberikan testimoni supaya lebih kuat lagi dengan metode ini. Self-healing dan Paida Lajin ialah penyesuaian pikiran dan cara hidup. Jadi bukan saja fisik, tapi juga mental, pikiran semua kita kuasai dengan baik. Dan ini merupakan challenging, tantangan bagi banyak orang. Kesimpulan self-healing dan Paida Lajin yang pendukungnya ini mempunyai kesimpulan yang sama, ialah kesimpulan tepat setelah latihan. Sebelum latihan kita tidak bisa ngomong. Boleh ngomong segala macam, tapi tidak ada isinya, itu namanya. Jalankan dulu baru buktikan. Saya bisa berani ngomong ini dan saya ingin ngomong ini karena saya sudah ngalamin untuk badan saya dan untuk pasien-pasien di luar. Teman-teman semua saya jalankan. Sekeliling saya semua saya bilang. Saya pergi vakansi ke Jerman, saya ajarkan ini juga semua. Dan ternyata banyak buktinya. Karena di samping ini nanti saya bilang ada metode lain lagi yang juga bisa dilengkapi dengan Paida Lajin, ialah
massage, manual medicine, dan segala macam yang konservatif method untuk nyeri. Jadi cara tepat dan paling sederhana, lakukanlah dan dapatkan manfaatnya. Itulah yang paling penting dari semua ini. Diabetes. Untuk diabetes, semua orang berfokus kepada kadar glukosa darah, obat. Nah, tapi di samping itu orang lupa obat itu mempunyai side effects, misalnya glaukoma dan gangguan jantung. Untuk diabetes, paedalagin di siku dalam. Yang paling penting tuh di siku dalam dan sama di belakang lutut. Semua tempat-tempat yang bisa dibengkokkan itu tempatnya racun berkumpul. Karena di situ banyak limbah beracun, meridian jantung dan perikardium. Paedalagin postur berbaring itu akan menimbulkan sakit di belakang lutut dan pangkal paha. Itulah meridian ginjal, hati, kandung kemih, dan limfa. Gangguan gejolak emosional membuat gangguan endokrin dengan jantung. Jantung itu sebagai organ yang paling penting dalam akupunktur, dalam paeda. Kalau traditional Chinese medicine, meridian hati itu bisa dapat mengganggu mata dan organ dalam. Nasihat pada diabetes, harus bahagia dan percaya diri, belajar melepaskan stres. Karena stres itu banyak sekali menimbulkan penyakit macam-macam. Paedalagin itu membuka blokiran di meridian ginjal, hati, ya, jantung, kandung kemih, dan limfa. Nah, tadi yang saya bilang juga ya, lagin itu ialah stretching anggota badan dan persendian untuk mengatur tulang dengan benar. Tendon menjadi fleksibel untuk membantu aliran energi di meridian. Makanya lagin itu diperlukan dalam hal paedalagin. Dua-dua itu penting. Paedalagin akhirnya mengapa? Membawa qi dan aliran darah meningkat. Qi itu ialah energi kehidupan vital. Hypertension, tekanan darah tinggi. Kalau kita biasanya makan obat aja. Terus terang saya juga masih makan obat. Dan nanti perlahan-lahan kalau memang terbukti paedalagin ini berhasil, sampai sekarang belum jelas, maka akan saya kurangin. Karena medikasi ini merusak jaringan dinding pembuluh darah, menyebabkan stroke dan penyakit jantung. TCM itu penting karena ginjal itu mengatur tulang, kesehatannya ditunjukkan di rambut dan telinga. Jadi telinga itu pentingnya bukan main. Kalau di rambut saya nggak tahu, belum jarang baru pertama kali baca ini. Jadi ini mengontrol memori, fungsi kemih dan ekspresi dan mengatur umur alami. Jadi tekanan darah normal itu berkaitan dengan usia, fisik dan banyak faktor lainnya. Juga berfluktuasi dengan suasana hati dan aktivitas. Jadi orang dulu saya ingat sekali bener ayah saya, wah banyak urusan darah tinggi gua naik nih gara-gara kamu semua sekalian anak-anaknya ada 9. Anti hipertensi mempunyai side effect, semua orang tahu. Semua penyakit itu penyakit kompleks. Jadi lupakanlah nama penyakit. Ada penyakit berarti ada penyumbatan meridian. Inilah kepercayaan di paedalagin. Satu-satunya penyembuhan sejati adalah penyembuhan holistik. Ini faktanya. Pukul aja di semua tempat. Tapi yang paling penting ialah siku dalam, belakang lutut. Nah, paedalagin dengan carpet bombing itu mengaktifasi mekanisme antiviral internal. Di dalam badan kita antiviral dibentuk. Nah, ini yang saya bilang. Untuk future, paedalagin itu bagus. Perangkat ilmiah modern telah mendeteksi qi dan meridian yang tidak terlihat dalam tubuh manusia. Ingat, orbit daripada matahari dan bulan, kelihatannya itu cuma matahari dan bulan, tapi yang penting gayanya itu yang menekan orbit itu semua. Kompleks disease. Penyumbatan meridian itu sebab utama dari penyakit kompleks. Membuka blokir akan menyembuhkan. Ini sudah dibuktikan di 60 negara. Mr. Xiao sudah keliling dunia untuk mengajarkan ini. Dia begitu yakin karena hasilnya sudah banyak. Dia sudah begitu banyak mengumpulkan testimoni. Tinggal kita sekarang tugasnya untuk mengumpulkan testimoni ini semua. Betul apa tidak ini semua? Supaya kita dapat menolong sesama manusia lebih baik lagi. Keistimewaan paedalagin itu cepat dan efektif membuka blok dalam sistem meridian. Begitu simpel. Praktek paedalagin ialah mobilisasi menyeluruh dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras di dalam tubuh, dianggap sebagai penghapusan virus lengkap. Perangkat ilmiah modern telah mendeteksi qi dan meridian yang tidak terlihat dalam tubuh manusia. Yang tadi saya bilang berkali-kali. Paedalagin yang meningkat dan yin menurun. Itu tujuannya. Yang itu matahari, taeyang itu energi asli di alam semesta. Nah, ini seru nih ini. Saya terus terang heran juga ini Mr. Xiao ini ternyata percaya sama Tuhan. Dia percaya akan kebesarannya Tuhan di sini. Saya benar-benar kagum. Dia bilang di dalam Wang Di Neijing itu Cheng Qi, napas pertama dari udara yang ditiupkan ke manusia menurut kejadian di perjanjian lama Alkitab. Ini memainkan peran penting dalam kesehatan seseorang sampai seterusnya. Nah, itu dari tanah lumpur dibuat manusia
ditiupkan ke dalam, dan itulah sumber daripada kehidupan semua. Ya. Nah, contoh lagi, menyimpan ini energi positif yang di dalam, maka kejahatan tidak akan masuk. Ini meringkas esensi sebenarnya penyembuhan dalam pengobatan Cina. Dari Paidalajin harus diadopsi sebagai kebiasaan seumur hidup. Jadi kalau kita lakukan setiap hari, rutin, ritual, maka kita akan selamat atau terhindar dari segala macam penyakit ataupun hal-hal yang jelek semua. Jadi pandangan ini saya kagum. Taoisme dan tahapan krisis penyembuhan. Dia bilang reaksi penyembuhan terjadi pada tradisional yang lain. Yoga, Tai Chi, Qigong, dan lain-lain. Saya waktu memulai mencapai umur 50 ke 60, saya mulai berpikir apa yang saya harus bisa kerjakan supaya saya masih bisa menikmati pensiun saya yang sudah bayar bertahun-tahun. Nanti kalau sudah pensiun langsung menjadi nongkrong, duduk di rumah ngeliatin kebun. Buat apa hidup begitu? Nah, begitu saya dapat banyak sekali email dari kakak saya, Dr. Sally ini. Saya kumpulin, terus saya mulai belajar, saya mulai beri presentasi, saya mulai terapkan pada pasien-pasien, ternyata ada hasilnya. Saya bilang, inilah yang paling baik. Tadi saya sudah pikir ke yoga, tai chi, qigong, dan lain-lain. Nah, ini mempunyai 3 tahap. Nomor 1, identifikasi. Ialah di mana lokasi penyumbatan itu. Aliran Qi terhalang dengan adanya resistensi ya, yang melebihi dari penyumbatan. Rute alternatif juga mungkin resistensi diambil, dan ini terjadi berulang kali. Ulang kali terus ditembuskan itu resistensi penahanan itu. Makanya timbul krisis penyembuhan. Kedua, mengungkap penyakit. Latihan Paidalajin menaikkan yang seperti diulang-ulang, yang harus naik dengan fokus pada penyembuhan yang teridentifikasi, di mana itu gejala memburuk, muncul segala macam penyakit, tubuh diperangi, tahap kematian dan kebangkitan. Banyak yang tidak mengerti, dia stop dengan latihan ini. Ini yang disayangkan. Saya pernah ngalamin satu pemain tenis dia sakit dari tangan sampai dari shoulder ke tangan. Saya latihan, saya pertama kali masak dulu, lempangin tulangnya dengan 3 in 1 method, terus saya pukul-pukul belakangnya. Besoknya dia telepon saya, tambah parah sampai menjalar ke jari-jari. Waduh, saya bilang ini kemungkinan hernia. Saya bilang pergi kamu ke dokter, minta MRI, tapi dokternya nggak mau, cuma dikasih obat doang. Berapa hari lagi sembuh, minggu depannya main tenis lagi. Nah, itu saya mengalami sendiri ini semua. Ya, yang bertiga, memerangi penyakit. Qi didorong upaya berkelanjutan, tekanan konstan di peningkatan aliran Qi itu, masalah surut akan hilang. Terus dilawan, akhirnya akan hilang. Makanya Mr. Shaw bilang, ada krisis, teruskan. Nah, itu kita tapi mesti mikir juga sampai di mana ini semua. Tapi krisis itu ada, krisis healing itu ada, dan ini suatu benar-benar yang baik untuk penyembuhan. Nah, si Mr. Shaw bilang ya, semakin belajar dan berlatih Paidalajin, dia semakin kagum akan rancangan manusia ini yang tidak terduga. Benar-benar di luar pemahaman dan imajinasi manusia. Tubuh manusia hanya dapat dirancang oleh kebijaksanaan yang unggul dan dengan cinta yang luar biasa. Siapa lagi selain Tuhan yang membuat seperti ini semua? Bayangkan kombinasi dari elemen yang berbeda, tapi toh bisa berhasil. Contoh saja, menghirup udara dan menikmati matahari. Itu sebetulnya self-healing. Dari mana itu udara datang? Dari mana itu matahari datang? Tentu ada yang buat, tidak akan terbentuk sendiri. Nah, itulah bagi orang yang percaya, itu Tuhan yang turun tangan. Nah, ini keajaiban gratis, free, nggak usah bayar, yang diciptakan oleh semesta. Kita tidak perlu tahu gimana sih bentuknya itu semua. Sains sama orang yang percaya itu bertentangan, susah. Yang perlu apa? Kata Mr. Xiao, kita hanya perlu memiliki iman. Cuma satu itu doang yang perlu. Paidalajin dari perspektif pengobatan China. Jika energi yang itu naik, energi yin turun. Dan sebaliknya, akhirnya imbalance. Inilah tujuannya. Balance. Sehat memiliki balance yang baik, sedangkan sakit adanya ketidakseimbangan yin dan yang. Selalu disebabkan oleh penyumbatan meridian. Nah, semua traditional Chinese medicine ialah membersihkan penyumbatan meridian seperti Paidalajin yang lebih efisien daripada semuanya. Tren kesehatan total sejak lahir hingga meninggal, energi yin itu naik, energi yang itu turun. Itu perjalanan menuju kematian. Nah, Paidalajin meningkatkan energi yang dan mengekang energi yin. Selalu diingatkan selalu ke arah sini. Proses ini, rasa sakit dan penyakit
self-healing secara alami dan terbukti memiliki efek anti penuaan yang tadi saya bilang. Bisa tambah 10 tahun hidup, tapi kalau udah sampai 90-100 nanti bisa kesepian menurut saya sih. Banyak terapi holistik alami dengan nilainya masing-masing. Jadi tantangan atau tugas dari kita semua untuk membagikan sebagian besar terapi ini dalam skala besar ya. Nanti saya bilang kenapa harus begitu. Paedalagin memiliki efek holistic healing yang bagus untuk semua orang dan ini melengkapi terapi lain. Jadi dia tidak berkeberatan, pakai aja teori. Saya punya kawan di Leuven, dia jadi guru tai chi tapi dia latihan juga paeda. Dia bilang paeda itu sebagai warming up, sudah itu baru latihan tai chi dengan pergerakan-pergerakannya. Nah, peringatan paeda dilarang pada pasien dengan cenderung berdarah, memiliki kelainan darah, trauma kulit atau yang terinfeksi. Jika Anda berdarah, jika Anda menderita cedera akut, infeksi parah atau patah tulang, hindari paeda sekitar mata pada retina yang terlepas, nanti tambah lepas lagi lebih jauh. Sakit sehat, apakah itu pertanyaan selalu kita tanya? Tidak boleh kalau orang sakit berat. Ada sahnya atau tidak? Latihanlah setiap hari. Sesi paedalagin yang panjang itu lebih baik daripada sesi singkat. Paeda menyeluruh 30 menit, latihan kapan saja boleh dan di mana saja jika kondisi baik. Maksudnya OL itu paedalagin, salah tulis. Nah, ini yang terakhir, paeda melibatkan kepercayaan diri, konsentrasi dan ketekunan. Saya yakin jika kita jalankan setiap hari secara ritual, maka kepercayaan diri kita akan tambah. Konsentrasi kita akan baik untuk melakukan apapun juga dan ketekunan itu suatu tes sampai di mana kita bermotivasi dan disiplin. Apa yang tadi saya berikan 3 pertanyaan. Jika tetap percaya dan gigih pada prinsip self-healing, maka pengaruh negatif tidak akan mempengaruhinya lagi. Efeknya akan tetap naik dengan latihan ini. Tutup mata Anda dan tetap diam. Konsentrasi yang baik. Pahami filosofi metode penyembuhan diri ini. Baca kembali bagian sebelumnya, kan ada bukunya Healing Process, ini juga diambil dari Healing Process. Baca kembali untuk memperdalam pemahaman Anda, terutama mengenai reaksi penyembuhan. Dan bersyukurlah, ini penting sekali. Dia juga bilang, bersyukurlah dengan apa yang kita ada, apa yang kita dapat. Energi positif dan negatif tidak ada sendirian. Jika masih ada kebencian dan dendam dalam diri Anda, benih penyakit tidak akan hilang. Contoh, ada pasien datang tempat kolega saya, dia kerjakan akupunktur dan segala macam. Dia apain nggak baik, sampai dia bilang, kamu ini ada apa sebetulnya? Terus dia bilang, ini hari atau besok, minggu depan tuh nggak tahu, ibunya ulang tahun dan dia lagi di opname di rumah sakit. Tapi saya tidak ada hubungan lagi, saya benci sama dia. Cuman Afis, belilah kembang, bawa tengokin ibumu, kamu akan sembuh. Benar-benar kejadian itu. Jadi jangan main-main. Benci dan dendam itu tidak baik sama sekali. Jadi bersyukur adalah cara terbaik untuk menghilangkan semua kenegatifan. Ingat ya, ajaran yang dibilang, ini sistem penyembuhan Hawaii. I'm sorry, forgive me, thank you, I love you. Itu semua kita berterima kasih sama badan kita. Berterima kasih siapa yang membuat itu dan seterusnya. Ingat ada lagunya, ada apa. Pernah saya buat dengan massage mata. Dan faktor yang terakhir yang saya mau tutup dengan ini ialah bagaimana kita mengidentifikasi manusia dalam dunia ini. Tergantung daripada 2 faktor, kemauan dan sesama manusia. Jika kita tidak ada kemauan, kita tidak akan bisa menjadi apapun juga. Jika kita tidak mengingat sesama manusia, akan hancur semua. Dan ini contoh nomor 1 waktu Hegel dari Jerman, dia bilang sumber dari kebenaran adalah kenikmatan, gagal. Nietzsche bilang sumber daripada kebenaran adalah kemauan, gagal juga. Hitler pakai ini teori, gagal karena dia mau menguasai dunia. Kenapa? Mereka lupa akan adanya sesama manusia. Makanya kalau kita sudah belajar paeda ini dengan baik dan berhasil, dengan rela, hati tulus kita mau mengajarkan yang lain, menolong yang lain dengan teknik yang sangat sederhana, tapi kita sudah buktikan dulu semuanya. Nah, ini contohnya ialah kakak saya, Dr. Shelly. Dia selalu banyak sampai ke pulau-pulau menerapkan ini. Dalam hal itu saya ketinggalan jauh. Terima kasih semua atas perhatiannya. Sekarang acaranya kita akan lanjutkan, banyak pengalamannya juga dalam memberikan segala seminar tentang paedalagin, juga banyak pengalamannya tentang bagaimana dia memberikan terapi kepada orang-orang yang minta terapi kepada Philip. Nah, nanti 2 minggu lagi kita akan bicarakan lagi. Nancy akan bantu, akan membuatkan slide-slide tentang emergensi di paedalagin. Jadi kedaruratan. Nah, sekarang Philip akan keluar dengan, karena tadi kan banyak sekali tentang paeda. Nah, sekarang Philip akan kasih tunjuk meja lajing yang kayak apa. Nah, jadi karena banyak sekali yang minta ini dilanjut
lanjutkan Zoom ini karena banyak yang baru pertama kali dan tanya apa itu Phytalagin, apa itu lagin, dan itu mungkin yang pertama kali ikut. Jadi banyak sekali yang baru pertama kali ikut dan banyak yang bertanya. Udah. Udah, Philip masuk. Oke, baru masuk ya. Ya. Oke. Sekarang peserta udah 82 ya. Philip kasih Ya, makasih. silakan bicara. Ya, makasih Dr. Sally. Memang suatu kehormatan dan kesempatan juga. Saya dari penjelasan Dr. Willy ini teorinya udah lengkap sekali, dan saya coba masuk dengan prakteknya aja yang selama ini saya lakukan. Memang hari ini saya siapkan beberapa slide saja, jadi saya coba tunjukin. Nah, ini udah masuk belum? Ini memang terobsesi saya ikut workshop Phytalagin dengan Master Xiao tahun 2016. Memang sih manfaatnya banyak sekali. Akhirnya saya coba, kantor bawah saya itu saya pakai ditaruh meja, khususnya untuk karyawan saya aja. Jadi kalau ada karyawan saya yang memang masuk ada keluhan sakit, saya bilang ya terapi sendiri aja, bisa dengan lacin sendiri. Nah, karena efeknya lacin itu seperti yang dijelaskan oleh Master Xiao, itu kombinasi paeda dan lacin. Itu ibaratnya sebuah got atau parit lah, parit yang mampet. Parit mampet karena ada blok ya, berarti ya, nah airnya nggak bisa ngalir atau qi-nya nggak bisa ngalir. Kita mau mana yang mau dahulukan, mau paeda dulu atau lacin dulu? Paeda itu ibaratnya mampet karena sampah. Jadi kita paeda untuk ngambil sampahnya. Sedangkan gotnya mampet karena sempit atau salurannya kecil, kita perlu perbesar dengan lacing, yaitu gotnya jadi lebih lebar sehingga aliran sehingga yang tadi mampet ya, bisa agak lancar. Prinsipnya seperti itu. Kalau paeda itu bagus. Efeknya langsung kita bisa lihat. Iya, oke dah ya. Sukses ya. Tanya aja telepon. Ibarat tadi yang ya, mampet itu. Saya baik. Iya, saya dengar Jakarta, terutama Malang enggak. Itu ibaratnya adalah sekarang juga luar Jawa yang menghambat. Lalu kita tepok, kita paeda sehingga sahnya keluar. Sah yang keluar itulah kita anggap itu sampahnya telah diambil keluar. Makanya kenapa setelah dipaeda ada sah yang keluar, kita merasa sehat. Dan memang benar itu qi yang keluar itu dirilis, itu lepas jadinya. Dan itu efeknya adalah langsung. Kalau lacing itu bertahap. Jadi saluran meridian atau gotnya itu pelan-pelan tuh diperbesar sehingga jadi kita efeknya tidak tanpa kita sadari setelah kita lakukan paeda 1 minggu atau 1 bulan. Loh, ini kok jadi seperti ini, kaki saya jadi enteng, lebih ringan kalau saya jalan kaki. Dan saya pernah alami juga lacing. Saya taruh foto yang kedua, saya coba ini. Nah, saya pernah sakit pinggang, itu sakit sekali. Dari duduk mau berdiri sakit sekali pinggangnya. Lalu apa yang saya lakukan adalah saya lacing dengan posisi seperti ini di meja. Kakinya itu, ini telapak kakinya itu sejajar dengan langit-langit kalau bisa. Jari-jarinya itu menghadap ke kepala. Lutut diikat di tiang meja ini. Kaki ke bawah untuk pemula tidak perlu dengan beban dulu. Dan tidak perlu harus kena lantai. Yang penting apa? Terjadi peregangan otot. Dan tangan, kedua lengan menutup kedua telinga. Nah, itu terjadilah peregangan yang efektif sekali. Kalau kaki kita tidak diikat, kita lututnya tidak tegak, itu peregangan tidak efektif. Kalau peregangan tidak efektif, itu ibaratnya qi yang saluran qi-nya itu tidak sampai membuka. Jadi ya efeknya tidak efeknya tidak bermanfaat kalau kita lakukan lacing seperti itu. Kenapa? Jadi kalau kita lakukan lacing dengan meja itu memang ototnya semua tegang, tidak mengenakan, tapi itu sangat menyembuhkan, sangat membantu untuk menyembuhkan. Kalau tidak tegang, ya efeknya tidak sehebat dengan peregangan. Kita kadang-kadang saya ditanya berapa lama untuk lacing ini. Pemula saya waktu awal-awal itu hari pertama saya lakukan lacing itu 1 menit aja rasanya 1 jam. 1 menit saya nanya anak saya, ini udah berapa lama? Wah, baru 30 detik, Pak. Karena apa? Tidak mengenakan. Jadi untuk pemula 1 menit sampai 5 menit sudah oke, minggu pertama. Nah, secara bertahap naik 1 menit atau sampai 5 menit juga nggak masalah. Memang efektif lacing adalah di atas 20 menit. Jadi untuk pemula tidak harus langsung 20 menit karena tidak mengenakan. Kadang-kadang kita kalau paksain itu tidak bisa kontinu, jadi malas, tidak mengenakan. Jadi kita lakukan
lakukan secara bertahap. Terus yang ketiga, ini latching ya. Yang ketiga untuk paida. Paida itu saya kasih contoh. Ini contoh yang ekstrim yang saya lihat ya. Jadi memang kadang-kadang tidak semua kaki seperti ini. Yang awalnya adalah ini contoh yang ekstrim sekali saya ambil. Ini mau mulai dari mana? Ada varises, ada pergumpalan darah di pembuluh darah di kaki. Lakukan saja paida seperti biasa, standar. Kaki yang utama adalah di belakang lutut. Belakang lutut yang seperti yang dijelaskan Dr. Willy tadi itu semua lipatan itu tempat kumpulnya penyumbatan qi itu. Ibaratnya seperti kalau saya sebutnya itu seperti selang air. Kalau selang air dikelipat pasti ada gumpalan nantinya, ada hambatan di sana. Nah, ibarat seperti itu. Saya tepok di sini kurang lebih sekitar 20 menit satu kaki. Itu keluar sanya seperti hitam ini agak hitam. Nah, ini hitam, saya tepok lagi tempat lain juga sama, keluar hitam yang di atasnya. Saya tepok di bawahnya juga sama. Jadi saya ini belum tepok, harusnya ditepok seluruh kaki harusnya. Tapi karena keterbatasan waktu, saya ambil yang utama aja di daerah lutut, daerah lipatan lutut. Setelah itu, setelah 20 menit ya mungkin pasiennya kalau memang tahan, kuat, kita terusin. Kalau enggak ya kita enggak terusin. Takutnya bisa dilanjutkan besoknya lagi. Nah, dia merasa bilang cukup, ya udah enggak apa-apa. Lalu dibarengin juga bisa dengan latching sendiri. Besoknya dia kasih foto setelah 7 hari kasih foto ini. Jadi sanya sudah memudar. Sa ini sudah memudar dan kulitnya mulai nampak normal. Jadi harusnya yang saya lihat gumpalan-gumpalan yang di sini ya, gumpalan-gumpalan sini berkurang jadi kalau saya lihat. Ini setelah 5-6 hari gumpalan ini. Nah, yang masih belum ini adalah ini seperti varises. Nanti saya lihatkan lagi foto yang lain. Jadi saya memudar itu memang paida itu efeknya jelas sekali. Sampah yang keluar itu yang tadi kita ibaratkan sa nyata. Pada saat sanya keluar, dia merasa pasien ini merasa kaki saya jadi lebih enteng, terus jongkok juga bisa. Saya kasih foto yang lain lagi. Nah ini jalannya memang orangnya agak gemukan dikit. Jalannya seret-seret kakinya, jadi nggak bisa diangkat seperti normal biasa jalannya. Sandalnya seret-seret bunyi jadinya, menimbulkan bunyi. Awalnya ini adalah foto setelah 2 hari. Foto awalnya saya nggak lupa saya ambil foto sebelum dipaida. Nah ini kelihatan yang di mata kaki ini tadinya seperti ini, banyak di daerah lututnya ini, di belakang lutut ini. Jadi ini adalah menunjukkan penyumbatan seperti varises, kayak urat-urat gitu yang muncul. Setelah dipaida itu sanya keluar banyak sekali. Sa yang keluar daerah sini banyak sekali. Harusnya kalau sa yang sudah keluar, kita bisa teruskan ke bawah lagi. Daerah bawahnya lagi. Setelah keluar lagi, kita muncul lagi, kita cecar lagi ke bawahnya lagi. Sehingga sampai ini semua kaki dipaida. Butuh berjam-jam ini kalau misalnya itu untuk kondisi seperti ini. Bisa 3 jam, 4 jam untuk satu kaki dipaida semua sampai keluar sanya. Tergantung pasiennya kuat atau masih kuat atau enggak. Tapi dengan kondisi seperti ini aja, dia merasa udah cukup. Besok diteruskan lagi nggak masalah, tapi bisa diteruskan dengan sendiri. Kalau jalannya setelah 2 jam saya paida ini, itu jalannya tidak lagi terseok-seok. Jadi tidak lagi, dia jalan bisa angkat kakinya. Jadi seperti normal, cuman nggak bisa tinggi. Ini saya ambil yang ekstrim. Dari saya itu aja Pak, Bu Sali. Dari saya itu aja yang Mbak Julianta. Ini ada pertanyaan Bu Sali. Ini dari Sinta, tepok-tepok waktu paida. Bisa dicontohin nggak? Oh bisa Bu, saya contohin berarti yang Sintanya. Pak Philip, langsung aja pukul-pukul di depan kamera. Oh, iya. Iya, buat apa pakai foto-foto lagi? Oke, gini, ntar view-nya. Oh, saya langsung gini. Nggak mesti ditekuk sedikit ininya tangannya ditekuk sedikit gini. Ya. Ya, betul. Ya, ini coba ini ya. kelihatan. Ya. Ya, ini lebih jelas Pak Julian. Ya. Pakai tangan begini pukul. Tapi kadang-kadang saya pakai ini nih tuh. Nggak terlalu bunyi keras, tapi keras sekali. Oh, kayak ini. Bisa
kepal ya. Iya, pakai kepalan juga boleh. Jadi nggak terlalu berisik karena saya latihan pagi-pagi sekali. Takut tetangga-tetangga pada kaget semua. Ini ada berantem atau gimana? Oke, sorry tadi sinyal internetnya kurang bagus tadi. Nah, seperti yang dicontohkan Dr. Sali ini, untuk PAIDA itu ada titik-titik standar kepala 8 titik, itu nanti dijelaskan. Tapi kalau saya tunjukin tangan 4 titik. Pakai alat gitu, pakai sapu lidi, boleh nggak ya? Ya kurang efisien ya. Paling baik tuh pakai tangan, yang mukulin juga ada efeknya. Jadi Mr. Xiao bilang, kalau kita membantu orang lain, mukulin juga win-win situation. Pasiennya beruntung, yang mukulin pun beruntung. Begitu. Saya coba ya memang untuk minggu depan saya ini sinyalnya kurang bagus ya. Oke, ya kira-kira seperti itulah PAIDA yang kita lakukan mulai dari perlahan-lahan, kemudian sebisanya kita sekuat berapa intensitas PAIDA yang kita bisa tahan terhadap rasa sakitnya. Kalau untuk pertama kali pasti ada rasa nyeri. Nah, dengan ada rasa nyeri itu memungkinkan untuk sanya keluar. Sekali kalau sanya sudah pernah keluar, itu besoknya di PAIDA lagi belum tentu sa bisa keluar lagi. Jadi kita paling hanya untuk menjaga stamina aja, untuk semacam pemanasan saja. Kalau sa yang sudah keluar, itu mungkin perlu beberapa bulan mungkin bisa keluar lagi. Kalau dengan catatan, jika ada yang keblok. Tapi umumnya kalau sa sudah keluar, itu mungkin bisa 6 bulan kali ya. Pak Willy ya. Jadi kalau saya lihat sih memang saya yang sudah keluar, meskipun tangan seperti tangan saya ini, saya pernah ikut tahun 2016. Saya tepok di sini keluar. Setelah itu bertahun-tahun, saya sekitar 2 tahun tidak keluar lagi tuh. Saya tepok keras pun nggak keluar. Berarti sehat itu. Kalau tidak ada sanya berarti sehat. Ya, tapi berarti meskipun sehat, gitu, mesti gembira. Tetap saya tepok dengan pelannya cukup. Ya tetap pukul terus nggak apa-apa. Ya, saya juga udah nggak merah-merah lagi kok. Nggak apa-apa, jangan dipikirkan. Itu berarti sehat itu, ya toh? Oke, ya kira-kira seperti itu, Dr. Willy. Iya. Oke, ada pertanyaan Yang lain? di PAIDA apa selalu di lutut dan di itu siku, apa bisa di dada? PAIDA tuh boleh bisa di dada. Nah, saya dari atas ini. Dari Pak Taufik, di manakah titik yang harus? Sekarang kita lihat PAIDA itu dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Nah, kalau sampaikan ke satu waktu udah nggak ada pandemi, itu bisa diikuti dengan workshop. Workshop itu artinya akan memberikan pelajaran selama 7 hari. Itu dari atas kepala diajarkan sampai ke ujung kaki. Semua poin-poin dari meridian itu diharapkan bisa terbuka. Jadi makanya sekarang nih kan kalau dibilang pakailah dulu titik dari siku dalam dan juga lutut dalam, itu yang perlu. Nah kalau udah itu ambil di punggung tangan, itu punggung tangan tuh perlu di sini ya, di sini. Ini perlu ya, tapi itu dikerjakan setiap hari. Kepala juga. Nah nanti kalau udah masuk di grup, itu selalu ada video yang menerangkan. Misalnya Aita kepala ada itu di grup ya. Jadi nanti kalau misalnya udah masuk di grup itu bakal ada video-video. Misalnya Aita kepala itu seperti apa? Ya kan? Gini. Dan ini kepala itu dikerjakan setiap hari dan ditanya berapa lama, berapa kepukan, berapa. Kalau kita belum ketemu, kita juga kadang-kadang seberapa kerasnya sih itu tepukan, berapa lamanya sih gitu. Nah, tapi kalau udah ada pertemuan, jadi setiap kali dulu kalau di Jakarta ada Pak David segala tuh, dia menyediakan tempat di Palmerah. Si Meihua menyediakan tempat di Kelapa Gading. Jadi kita selalu bergilir. Nanti kita ada di Rawamangun, di gereja, di aulanya. Jadi pokoknya di situ pertemuan-pertemuan yang langsung bisa ketemu. Tapi kalau di sini kita hanya melihat gambar, tapi bisa ngira-ngira deh. Nanti saya selalu kirim kok paitanya ya. Itu semua ada di YouTube, bisa dibuka di YouTube. Buka aja Paita Lajin, itu keluar semua nanti. Ya.
Yuk, ada lagi pertanyaan? Dokter Sally mau Kalau tanya, lajin yang itu kalau Kenapa? habis paida lajin, terus berapa lama baru kita itu umpama mau mandi atau mau gimana gitu Kapan kena? udah dijelaskan tadi di dalam itu di seminar tadi yang tadi itu udah jelas. Kalau kita habis phytalagin, logika kita, misalnya aja kalau kita habis dikerikin, apa kita langsung mandi? Enggak kan? Nah, tunggu misalnya 1 jam atau 2 jam boleh. Nah, nanti kalau mandi juga pakai air panas. Ya, jadi kan kalau kita paita kan artinya kita membuka semua kayak pembuluh darah juga jadi dilatasi, jadi makin lebar segala. Tapi kan kalau kita langsung mandi, apalagi efeknya jadi rusak nantinya. Makanya kalau habis paita tunggu 1 jam 2 jam baru mandi, mandinya pakai air panas. ya Ini itu ini kalau udah 1 lajin jam. itu yang kaki diikat itu bisa nggak diganti ditempelin di tembok? Ada, makanya lihat kalau nanti kan ketemu Meihua ada bukunya ya. Di dalam bukunya itu kalau kita memang nggak punya meja, itu bisa diganti pakai kursi juga bisa, lubang di mana, lubang pintu juga bisa. Jadi buat naikin ke kakinya. Jadi itu semua ada. Jadi makanya Sinta baru pertama kali, jadi baru nanya. Nah yang lain udah pada tahu. Jadi nanti Sinta hubungin Meihua akan memberikan. Jadi kalau memang Meihua bilang, udahlah beli deh bukunya 1, nanti kan bisa dikirim ke kita ya. Makanya dengan Zoom ini kita terima kasih. Kalau saya di Jakarta pasti saya udah ada di Kelapa Gading, saya udah ada di Palmerah, saya udah ada di Rawamangun buat memberikan ini. Dulu pernah di hotel sama si Philip, ada yang minta, atau di Sentul, di di Sentul ya. Bulan, di tempat orang-orang tua, atau di tempat di tempat panti asuhan gitu. Itu semua kita bisa jalanin kok. Karena Paita ini kan mudah, gampang, dan juga nggak pakai bayar, ya kan, enak jadinya, lebih menguntungkan, ya. Yuk, ada lagi? Testimoni aja ya. Boleh, kalau ada silakan. Ya, Silakan. saya Bu Sri Ardelenca, temannya Dokter Sally. Bulan Desember tahun 2019 itu saya mengalami cedera lutut. Secara medis D3 saya di bawah normal. Jadi sama Dokter Hendra ya yang diberikan terapi vitamin D3. Diusulkan supaya melakukan operasi dengan biaya 20 juta. Saya ingat Dokter Sally nih, teman saya nih. Dia yang saya sarankan tepok. Saya tepok terus sampai sekarang tongkatnya sudah lepas, jalan sendiri biasa. Hanya agak sedikit karena kebiasaan menahan sakit, rada bungkuk. Nah ini yang saya harus lakukan. Tadi Pak Philip sarankan untuk lajin ya. Saya punya bednya juga, udah beli dulu. Tapi terus terang kurang disiplin, belum dilatih itu secara rutin. Saya akan coba lagi. Itulah yang saya lakukan. Jadi di titik-titik di belakang lutut, dari kepala seperti Dokter Sally lakukan, yang anjurkan, sejak bangun tidur, di mana duduk, di situ tepok aja. Dan manfaatnya sangat baik. Tanpa Makanya, saya pakai jarum, saya malas pakai jarum. Makanya kan saya bilang kita adakan Zoom ini untuk kita semua, karena kita semua itu orangnya males. Tapi dengan adanya kayak gini 2 minggu sekali, kayaknya kok motivasi lagi, jadi bangkit lagi. Aduh, paling enak kan ngapain ditepokin terus gitu kan kayaknya. Tapi dengan ditepokin kok jadi rasanya lebih enak, lebih enteng kakinya gitu ya. Nah, apalagi kalau mulut ditepokin ya. Itu kalau mulut ditepokin juga. Jadi pagi-pagi mau buang air gampang. Kalau kita diare ditepokin juga mulut. Nggak tahu di situ ada meridian buat ke perut di situ. Jadi kalau sakit mah ditepokin juga di mulut. Nah, itu juga memberikan satu reaksi ke ininya. Dengan getaran, dengan frekuensinya itu juga semua ada getarannya sampai ke lambung. Jadi makanya saya bilang apa juga ditepok aja deh. Kalau memang nggak, udah badan kita nggak ada lagi yang cerita sama saya tangannya nggak bisa ditekuk, kaku. Tepokin semua badan dari paha, ujung paha ke ujung kaki.
Karena kalau memang udah habis badannya, udah ditepokin, tepokin orang di samping kita. Siapa aja yang tepokin. Nah, itu juga memberikan keuntungan buat kita karena telapak kita merepresentatif organ di dalam tubuh kita. Itu juga malah kita terima kasih ada orang yang mau ditepokin. Ya, jadi kita lihat sendiri bagaimana kita jadi bisa lebih bawel, lebih jalannya lebih bisa lari gitu kan. Karena orang terus saya semuanya ditepokin. Cobain sekarang, itu kenyataannya udah saya lihat Pak Kemal. Siapa aja ditepokin. Saya lihat yang di Kalibata, tukang sayur lah siapa itu, Linda, dia tepokin orang. Tukang sayur kayak siapa, sampai akhirnya tukang pijitnya tuh diajari nepok, setiap hari disuruh datang buat tepokin. Nah itu saya lihat sendiri dengan kenyataannya, orang pasien udah sama sekali COPD jadinya udah pakai oksigen 24 jam, udah segala apa. Dia lacing, dia ditepokin sampai kan pada merah semua. Gak taunya satu waktu ada healing crisis. Apa artinya healing crisis? Itu adalah reaksi dari dalam tubuh yang memberikan satu reaksi yang kita bakal kaget lihatnya, sampai akhirnya dia, saudaranya semua ketakutan, bawa dia ke Karules. Sampai di Karules diperiksa semua darahnya, apanya lagi, malah normal. Nah itu healing crisis juga bisa menyembuhkan. Jadi dengan reaksi dalam tubuh kita pasti ada. Kalau kita nggak ada reaksinya sama sekali, itu artinya tepokan kita kurang keras, kurang lama, dan juga kurang rajin ya. Mesti setiap hari. Ya, mesti ada reaksinya pasti. Jadi kayak yang tadi reaksinya bisa merah-merah kayak gitu. Nah itu bukannya perdarahan. Ya, ingat kalau kita dikerokin juga kita merah-merah dan itu bukan perdarahan. Ini udah diteliti, udah diberikan satu pemeriksaan kalau itu bukan. Ya, jadi jangan takut, kerjain aja. Jadi siapa yang masih belum masuk grup, silahkan masuk ke tempat grupnya Mehua yang bakal atur, nanti bisa ada segala contoh dari kepala sampai ke ujung kaki. Ya, kaki juga perlu ditepokin. Yuk, udah selesai. Nanti ketemu lagi, kita bicarakan tentang emergensi di Phytalagin. Bagaimana cara ngatasinya, bagaimana kita tahu ini kok kayaknya ini orang lemes banget nih. Nah, itu kita bisa tahu ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Yulianta. Terima kasih Dr. Sally. Terima kasih semua.